Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya, Pak Amri Rosadi, akan menjelaskan bagaimana mengenal dari software pengolah gambar vektor. Yang pertama kali kita belajar itu adalah eh, software pengolah gambar vektor. Jadi komputer itu memiliki dua buah jenis gambar, yaitu gambar eh, ada gambar bitmap sama vektor. Kalau kita lihat di internet itu apa sih itu bitmap dan vektor? Nah, di sini ya. Ya, jadi gambar bitmap itu yang sering disebut dengan raster. Jadi kalau ada yang bilang bitmap atau raster itu sama ya. Itu gambar yang terdiri dari sekumpulan titik-titik atau disebut dengan pixel yang terdiri dari yang berdiri sendiri dan mempunyai warna tersendiri pula yang membentuk sebuah gambar. Ya, kemudian gambar vektor adalah gambar yang dibuat dari unsur garis dan kurva atau yang disebut dengan vektor. Jadi gambar vektor itu adalah gambar digital ya. Gambar komputer itu adalah gambar digital. Jadi berbentuk vektor itu penyusun utamanya itu adalah garis dan bentuk atau kurva ya. Kalau bitmap itu terdiri dari titik-titik. Jadi titik-titik itu memiliki warna, kemudian gambar itu akan menyatu membentuk sebuah gambar. Ya, biar kalian ngerti, coba kita lihat di sini. Nah, ini vektor. Kalau vektor itu dia itu terbentuk dari garis. Kalau kita perbesar, dia itu garisnya itu akan tetap tidak mempengaruhi dari kualitasnya. Sedangkan bitmap, kalau gambarnya itu kita perbesar, nanti dia itu akan muncul titik-titik penyusunnya, yaitu disebut dengan vektor. Ini kotak-kotak ini disebut dengan vektor ya. Yang lainnya coba kita lihat gambarnya. Nah, ini ya ciri-ciri gambar vektor itu seperti ini ya. Nah, ini gambar ini kalau kita perbesar, vektor itu tidak akan pecah hasilnya. Tapi kalau misalnya ini gambar bitmap, kalau kita ini gambar aslinya segini ya, kita perbesar nanti itu akan kabur seperti ini. Jadi titik-titik penyusunnya itu akan muncul ya, pixelnya. Nah, seperti ini juga. Nah, ini gambar bitmap. Ingat ya, kalau penyusunnya itu terdiri dari pixel itu adalah bitmap atau raster. Kalau penyusunnya itu dari garis dan kurva, itu adalah gambar vektor ya. Ya, salah satu software pengolah gambar vektor yang terkenal yaitu ini ya, CorelDRAW X7. Yang ini kebetulan yang kita pakai, yang masih umum dipakai sekarang ya. Ya, jadi pertama-tama untuk memulainya itu kita double klik ya. Ya, jadi ini adalah tampilan pertamanya. Nah, ini tampilan awalnya atau welcome screen-nya ya. Jadi di sini ada get started, kemudian new document, new from template, open recent dan lain sebagainya. Nah, untuk memulai kerja baru, dokumen baru, kita pilih new document atau bisa juga menekan Ctrl N atau bisa juga klik di sini. Ini sama ya. Kemudian enter. Nah, ini kalian name, di sini nama. Nama itu bisa kalian masukkan misalnya projectnya, misalnya di sini coba satu ya. Nah, ini kemudian di sini preset destination, ini biasa kita CorelDRAW default, biarkan aja yang ini ya. Kemudian ada size-nya itu A4, di sini size maksudnya itu ukuran kertasnya ya. Itu kita mau gunakan ukuran kertas apa. Di sini kita gunakan A4, tapi kalau kalian misalnya untuk misalnya yang F4 dan lain sebagainya bisa kalian ubah ya sesuai dengan keperluannya. Nah, di sini kita misalnya mencobanya dengan ukuran A4 atau quarto. Kemudian width sama height. Width ini artinya itu adalah lebar ya, kemudian ini tinggi ya. Jadi panjang sama lebar sebenarnya ini ya. Nah, kemudian satuannya atau unitnya itu kita mau gunakan apa? Misalnya di sini yang defaultnya itu milimeter, atau bisa juga kalian
ubah misalnya kita mau sentimeter ya. Jadi di sini A4 itu ukurannya 21 kali 29,7. Nah, kemudian orientasinya itu mau berdiri atau mau yang tidur atau yang portrait atau yang landscape. Kemudian number of page. Nah, ini kalian misalnya mau berapa lembar desainnya ya. Tapi ini juga bisa kalian nanti tambahkan ketika sudah ada di mode edit atau di tempat kerja. Kemudian primary color. Primary color di sini ini yang penting ya. Kalau tujuannya kita mendesain itu untuk kita desain untuk media percetakan atau untuk di print dan lain sebagainya, itu pilihlah gambar yang mode colornya itu CMYK atau CMYK. Itu singkatan dari cyan, magenta, yellow, black. Nah, tapi kalau misalnya kalian mau tujuannya itu untuk misalnya mau bikin web, kalian tampilkan lagi di media elektronik, itu bisa kalian gunakan mode yang RGB. Karena RGB ini sangat cocok dengan monitor ya, yang ditampilkan atau media elektronik. Tapi untuk yang dicetak, lebih baik itu CMYK. Nah, kita misalnya di sini mode CMYK ya, atau yang CMYK. Nah, kemudian rendering resolution. Ya, rendering resolution di sini maksudnya itu dot per inch dari dokumen kita ya. Standar percetakan itu 300 dpi ya. Jadi kita pilih yang 300 saja. Kemudian preview modenya. Preview mode di sini kita mau tampilannya itu mode apa? Di sini ada banyak ya. Simple wireframe, draft, normal, enhance, kemudian yang paling tinggi itu pixel. Semakin tinggi kalian pilih yang ini, akan semakin menyita dari sumber daya komputer kalian. Tapi kita biarkan di sini ada enhance saja. Kalau draft misalnya wireframe ini akan menampilkan garis-garis saja ya, tak ada warna. Semakin tinggi, paling tinggi itu pixel. Ya, kemudian di sini ada color setting, kita biarkan juga ini. Kemudian ada description. Kemudian kita tekan OK aja. Ya, yang kalian perhatikan itu adalah di sini color mode, kemudian ada resolusi yang paling, kemudian size. Kemudian nama dokumennya ini yang penting ya. Kemudian kalian OK aja. Nah, ini adalah tampilan pertama ketika kita berhadapan dengan software CorelDRAW X7. Jadi di sini tampilan pertamanya atau kertas karyanya di sini ada, ini berbentuk kertas. Ini sesuai dengan yang kita buat seperti tadi itu, ukurannya itu A4 ya. Di sini juga masih ada. Ya, apa saja yang di sini tampilannya? Ya, yang pertama di sini itu ada ini namanya menu ya. Menu. Kemudian di bawahnya ini adalah standard bar. Nah, kemudian yang di bawahnya ini adalah property bar. Nah, property bar ini muncul ketika kita mau mengklik toolbox ya, misalnya di sini ada zoom. Nanti di sini akan muncul lagi. Misalnya kita mau klik yang di sini ya, shape tool. Nah, nanti akan berubah lagi. Pick tool berubah lagi ya. Ya, jadi sesuai dengan apa yang kita klik, dia akan berubah. Nah, kemudian ini coba satu, ini adalah lembar kerja kita. Nah, di sini untuk maksud saya yang tadi untuk menambah page juga bisa, kalian bisa misalnya mau mendesain 2 lembar, tinggal kalian tambah, di sini ada tanda tambah lembar. Nah, di sini ada 2. Jadi ini adalah lembar yang aktif kita X1 ya. Ya, apa saja yang ada di menu bar? Menu bar di sini ada yang menu standar yang ada di software, ada file, edit, view, layout, object, effect, bitmap, tag, table, tool, Windows, dan lain sebagainya. Nah, sedangkan yang di bawah ini adalah namanya apa? Standard bar. Standard bar di sini maksudnya ada untuk membuat file baru, membuka, kemudian save, undo, redo. Nah, kemudian ini untuk mengubah tampilan berapa persen, misalnya kita di sini 100%-nya seperti ini. Nah, ini. Nah, seperti ini.
Kemudian di sini ada property bar sesuai dengan apa yang sedang aktif toolnya ya di sini. Nah, kemudian di sini ada panel lagi. Panel di sini juga aktif ketika kita gunakan. Kalau kita nggak membutuhkan, kita bisa menggulungnya seperti ini. Ya, nanti kalau misalnya menu align di sini kita mau tampilkan, kita bisa klik di sini. Tapi kalau kita misalnya ini terganggu, kita mau desain yang lebih luas, kita bisa sembunyikan. Kemudian di sini itu ada palette color. Palette color di sini ini adalah kita untuk memilih warna. Ya, di sini saya aktifkan di sini. Nah, ini juga bisa kita pindah. Kalian pindah, bisa cara pindahnya itu di sini sampai ada tanda plus, itu kalian misalnya mau taruh yang di sini, ini namanya. Nah, ini. Dan bisa kalian tambahkan juga ya palette colornya. Kemudian untuk membuka yang lainnya kalian bisa klik di sini. Ini adalah mode warna. Ataupun di sini ya. Ini sama. Ini yang standar CMYK atau CMYK. Nah, di sini ada toolbox, kemudian di sini itu ada mistar untuk ini garis ya. Nah, ini ada scroll kiri kanan, atas bawah. Yaitu pengenalan dari tempat kerja kita. Ya, berikutnya nanti kita akan belajar apa saja tool-tool yang ada di CorelDRAW tersebut ya.